Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu lagi, berjumpa kembali dengan kita dalam acara Lentera Ramadan, ngaji bareng membuka hati menjelang berbuka setiap saat dinanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan melaksanakan salat tarawih mulai dari malam pertama sampai malam ke-15. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas fadilah apa atau keutamaan apa yang akan kita terima jika kita melaksanakan salat tarawih secara hati yang ikhlas dan lillahi ta'ala. Kita bahas secara tuntas satu persatu mulai dari malam ke-16 di bulan Ramadan. Di malam ke-16 bulan Ramadan, siapapun yang melaksanakan salat tarawih pastinya adalah orang-orang yang beriman dan beragama Islam akan mendapatkan keutamaan atau fadilah sebagaimana disampaikan berikut. Wa fil lailatis satisata asyarata kataballahu lahu bara'atan najah minan nar wa bara'atad dukhul minal jannah. Apa maksud dari pernyataan atau kalimat tadi? Orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih secara ikhlas di malam ke-16 bulan Ramadan, pahala, keutamaan ataupun fadilah yang akan mereka terima adalah kebebasan selamat dari api neraka. Kebebasan selamat dari neraka, kebebasan selamat masuk ke neraka. Artinya mereka tidak akan masuk ke neraka dikarenakan melaksanakan atau mendapatkan fadilah dari melaksanakan sholat tarawih di malam ke-16. Tidak hanya fadilah mereka bebas dari neraka, akan tetapi kebebasan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita pikirkan bersama. Untuk masuk ke surganya Allah memang sangatlah mudah secara ucap. Tetapi ketika kita melaksanakan syarat-syarat tersebut terasa sangat berat. Akan tetapi dengan fadilah seperti ini kita bisa mendapatkan satu kunci masuk ke surganya Allah dengan bebas. Surga mana yang akan kita masuki? Mari kita pikirkan bersama selagi ada kesempatan. Itu adalah fadilah atau keutamaan melaksanakan sholat tarawih di malam 16. Berikutnya di malam ke-17. Apa fadilah atau keutamaan yang disampaikan yang tertera di kitab Durratun Nasih? Wa fil lailatis sabi'ata asyara yu'ta mithla thawabal anbiya. Yu'ta mithla thawabal anbiya. Keutamaan atau fadilah ataupun pahala yang akan diterima bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-17 di bulan Ramadan adalah mereka akan diberikan pahala seperti pahalanya al-anbiya, para nabi. Coba kita bayangkan pahalanya para nabi sebesar apa? Sebanding enggak dengan kita manusia-manusia biasa hanya sebagai umatnya saja? Pasti tidak sebanding, bagaikan langit dan bumi. Pahalanya para nabi tentu atau pasti lebih besar daripada kita sebagai manusia biasa. Pahala para nabi tersebut bisa kita dapatkan, bisa kita ambil, bisa kita terima tatkala kita melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan di malam ke-17. Selain di malam ke-17 fadilah tersebut, jangan lupa di malam ke-17 juga terkenal dengan kalimat syahrul Quran atau turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Wakilah atau kaul-kaul pendapat ada yang mengatakan
bahwa Al-Quran diturunkan tepat di malam ke-17 bulan Ramadan, meskipun ada kaul atau pendapat lain yang mengatakan di tanggal-tanggal yang lain. Tapi nggak ada salahnya kalau kita meyakini di malam ke-17 bulan Ramadan adalah malam nuzulul Quran, yang mana fadilahnya khairun min alfi syahr, lebih bagus, lebih mulia daripada 1000 bulan. Begitu besar fadilah di malam ke-17. Selain khairun min alfi syahr, apalagi kita tambahkan dengan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, secara ikhlas lillahi ta'ala, yu'ta lahu thawabal anbiya, yu'ta mithla thawabal anbiya, akan diberikan pahala seperti pahalanya para nabi. Siapa para nabi? Apakah hanya Nabi Adam? Apakah hanya Nabi Idris? Tidak, tetapi mulai dari Nabi Adam dan seluruh nabi-nabinya Allah, bahkan tidak terhitung jumlah. Sekarang kita lanjut fadilah atau keutamaan di malam ke-18 bulan Ramadan. Wa fil lailati tsaminata asyara nada malakun ya abdallah annallaha radiya anka wa an walidaik, yang artinya di malam ke-18 bulan Ramadan, fadilah atau keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan salat tarawih adalah para malaikat akan berseru, para malaikat akan memanggil, ya abdallah, wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba Allah, annallaha radiya anka wa an walidaik, bahwasanya Allah telah ridho kepadamu dan ridho kepada kedua orang tua kamu. Hati kita akan terasa luluh, kita akan merasa senang, kita akan merasa bahagia ketika Allah ridho. Kata-kata ridho, apapun yang kita lakukan selagi itu baik, pasti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti, karena Allah ridho. Tidak hanya kita yang akan diridhoi oleh Allah, tetapi kedua orang tua kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna dari kalimat Allah ridho kepada kedua orang tua kita? Ketika orang tua kita masih hidup, tatkala orang tua kita masih hidup, atau saat orang tua kita hari ini masih hidup, maka kebahagiaan orang tua kita pasti akan ada di dunia. Apalagi orang tua kita yang sudah mendahului kita di alam kubur sana, karena kita sebagai anak yang soleh solehah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan melaksanakan sholat tarawih di malam ke-18, maka orang tua kita yang di alam kubur sana akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk ridho? Salah satu contoh, kuburan mereka akan dijadikan taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan mereka di alam kubur akan mereka terima lantaran atau dikarenakan kita sebagai anak yang soleh dan soleha melaksanakan ibadah sholat tarawih di malam ke-18. Begitu besar fadilah atau keutamaan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya main-main saja, tidak melaksanakan? Rugi kita kalau tidak melaksanakan dengan baik, apalagi dengan hati yang ikhlas. Berikutnya kita bahas malam ke-19 bulan Ramadan. Para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa fadilah yang akan kita dapatkan kalau kita melaksanakan sholat tarawih di malam ke-19 bulan Ramadan? Suatu qaul mengatakan wa fil lailati tasi'ata asyara yarfa'ullahu darajatahu fil firdaus. Di malam ke-19 bulan Ramadan, keutamaan atau fadilah ataupun pahala yang akan kita dapatkan adalah yarfa'ullahu darajatahu, Allah akan mengangkat derajat mereka fil firdaus, di surganya Allah. Kata firdaus diartikan fil jannah, sama dengan arti surganya Allah. Kalau derajat kita ditinggikan oleh Allah di surganya Allah, maka surga tertinggi kita akan berada di sana.
maka rumah yang paling mentereng, yang paling tinggi yang akan kita dapatkan. Maka kebahagiaan-kebahagiaan yang lebih besar di alam surga yang akan kita dapatkan. Itu fadilah, keutamaan, meskipun tidak nampak di dunia, tapi akan kita rasakan nanti di akhirat. Bagaimanapun juga kita hidup di dunia tidak selama-lamanya. Introspeksi kita bersama, hidup kita adalah untuk panen kita nanti di alam. Kita baik maka baik hasilnya, kita buruk maka buruk hasilnya. Kita lanjut ke malam ke-20. Wa fil lailatil 20, di malam ke-20 bulan Ramadan, siapapun yang melaksanakan sholat tarawih yang pastinya beriman dan Islam dan syarat-syarat yang lain, yu'ta thawabas syuhada'i was-sholihin, Allah akan memberikan pahala-pahala, Allah akan memberikan pahala ataupun keutamaan seperti halnya pahalanya orang-orang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Di mana keutamaan orang-orang mati syahid? Tidak ada tempat lagi selain surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tempat-tempatnya orang soleh? Tidak ada lagi selain di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam ke-20 begitu indah. Kita tidak pernah ikut perang. Kita tidak pernah melaksanakan perang melawan orang-orang yang memerangi agama kita. Kita hanya duduk manis. Tidak seperti saudara-saudara kita yang sedang berperang melawan orang-orang yang melawan agamanya mereka atau agama Islam. Kita hanya dengan melaksanakan sholat tarawih di malam ke-20, pahala-pahala orang mati syahid kita dapatkan secara cuma-cuma. Bagaimana? Apakah kita masih ragu? Apakah kita masih merasa berat untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih sampai nanti di akhir? Maka kita termasuk golongan orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka kalau kita mengatakan capek, tidak mau dan sebagainya, yang ujung-ujungnya tidak melaksanakan sholat tarawih. Para pemirsa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekian pembahasan kita di keutamaan atau fadilah melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-6 sampai malam ke-20. Dari kami, wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.